Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurri'atan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Amma ba'du, al-muhtaramin para alim ulama. Panjenenganipun Abah Kiai Haji Abdul Wahab, Bapak Kiai Muslihuddin selaku Ketua Yayasan, Dadang Kiai Slamet Daroni Al-Hafiz, lan setunggalipun kula jane nggih nyuwun asmane ngapunten. Rahmat. Nggih. Kiai nggih, ngapunten Kiai. Estu niki jane nggih lek mboten kelintu murite nggih enten sing dipinau mriku niku santrine nggih. Dadang Pak Kiai Rahmat Al-Hafidz ing atas kala mulyakaken wa rahimakumullah. Bapak Kepala Desa Brawijaya beserta Ibu yang sama-sama kita hormati, Ibu Bunda Raudhatul Atfal ini yang selalu ceria walaupun usia sudah menapaki ya. Subhanallah. Dan Bapak Kepala MI Ma'arif 27. Tes di wonge. kayaknya tukang sone dereng asal kopi. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Ma'arif 27, Bapak Ibu Dewan Guru di Yayasan Ma'arif 27 yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Wali murid dari Raudhatul Atfal sampai MTS yang kami banggakan, dan tersayang penuh harapan dan kebanggaan anak-anakku sekalian yang hari ini ditasaburi, yang setelah selesai dalam pendidikannya di jenjangnya masing-masing, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Hadirin rahimakumullah, dan tak lupa kepada ada MC tadi tuh sebelum acara ini mulai, ada dua MC yang dari beberapa tahun saya satu yang belum kenal gitu. Tapi energi inilah yang membuat kegiatan ekstranya di Ma'arif ini benar-benar eksis. Amin. Bunda Muawanah, satunya siapa? Indah. Ibu Dwi Marta Indah Sari. Ada Indah sana. Dan harapan kita dan kebanggaan kita, subhanallah, 3 MC yang kompak dan semangat, yang hari ini tampil dengan penuh dedikasi. Anak-anak kita, mudah-mudahan ini menjadi harapan kita semua. Tepuk tangannya. Hadirin rahimakumullah, pertama dan yang utama marilah
Pada pagi menjelang siang ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan taufik, hidayah dan ma'unahnya kita sama-sama bisa bermuajahah hadir dalam satu majelis yang penuh mubarak ini dalam rangka tasyakuran atas selesainya pendidikan di tingkat masing-masing. Mudah-mudahan hadir kita di halaman pendidikan Ma'arif 27 Brawijaya ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teriring sholawat berserta salamnya Allah, mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, saderipun nyuwun pangapunten niki sambutane yang kedua langsung saking pengawas madrasah. Alhamdulillah ditebarkan di awal karena sambutan mungkin apapun kalau nyambut itu harus cepat dipulangkan. Jadi tidak lama-lama nggih Mbak Yai nggih. Wah. Ngapunten estu niki. Hadirin rahimakumullah, saya dari Kementerian Agama dengan beliau Bapak Dr. Andes Wiono. Beliau Bapak Wiono ini, Dr. Andes Wiono ini adalah pengawas di tingkat RA dan MI. Dan kami, saya, Komisan, jangan kalau panggil tadi belakang itu kok Pak Komis gitu. Ngapunten, untungnya yang berdiri ini punya Komis. Tapi yang terkenal di daerah Sukarame sana bukan setelah bakso Sony itu baksonya Pak. Tega bener ya. Ya Allah, ngapunten. Insyaallah dari Kementerian Agama alhamdulillah bersama-sama dengan Ibu dan Bapak Kepala beserta jajaran di yayasannya, kami adalah pendamping pembina di madrasah yang ada di Brawijaya ini Pak Lurah. Boleh dikatakan kami ini adalah utusan dari Kementerian Agama, penjamin mutu madrasah di desa ini. Maka kami juga ikut bertanggung jawab kaitan dengan perkembangan pendidikan yang ada di Ridhotul Atfal, di madrasah Ibtidaiyah dan madrasah Sanawiyah. Alhamdulillah yang tahun ini kami sangat berbangga hati, di mana Ridhotul Atfal Bunda ini meluluskan 33. Alhamdulillah, ini berarti kalau dilihat di jajaran Lampung Timur, RA Ma'arif 27 Brawijaya ini termasuk RA jajaran 10 terbesar di Lampung Timur. Tepuk tangan. Alhamdulillah, kalau dilihat dari jumlahnya tadi kurang lebih 84 totalnya. Ini berarti pendidikan madrasah di tingkat Ridhotul Atfal berarti respon positif kepercayaannya masyarakat masih tinggi. Mudah-mudahan ini menjadi terus dan pada akhirnya syiar Islam benar-benar akan tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya ridho dan rahmat kemudian berkah kehidupan kita terutama di lingkungan desa Brawijaya. Alhamdulillah. Kemudian dari MI ini meluluskan 48. Jumlah ini juga jumlah urutan besar di tingkat Kabupaten Lampung Timur. Tepuk tangannya. Artinya apa? Ketika kami membawai dan membina, mendampingi madrasah-madrasah yang ada di Lampung Timur, termasuk beliau Bapak Wiono, melihat output dan produknya, kelulusannya 48, ini berarti termasuk kelas besar. MI ini berarti jumlahnya yang dengan 250 sekian siswa totalnya, ini berarti kepercayaan masyarakat terhadap sekolah di Ma'arif ini masih tinggi dan mudah-mudahan bisa terus berkembang dan semakin banyak. Amin. Kemudian di tingkat MTS tahun ini meluluskan 40. Alhamdulillah. Sedikit pembanding, MTS tahun ini banyak yang penurunan penerimaan siswa dan lulusannya, tapi MTS 27 Brawijaya masih konsisten. Kalau ini dilihat kelasnya berarti ada 2 kelas.
Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita dalam situasi yang sangat emosional ya. Dalam arti apa? Kalau dengar pelepasan yang tadi dikatakan oleh ketua yayasan, pelepasan bukan berarti selesai sudah. Yang RA, Bapak Ibu, Bunda, ini wali murid dari RA-nya datang, alhamdulillah. Yang dari MI, MTS, alhamdulillah. Pelepasan bukan berarti pendidikan selesai. Yang RA ini sudah ada wadah yang sangat bagus saya sampaikan. Ingat, saya mencuplik dari hadis Rasul. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, duluni alal amal idza kuntum bihi dakhalal jannah." Ibu-ibu yang kelas wali kelas 6 MI dan wali kelas Raudhatul Atfal, coba ini kita sikapi betul. Duluni ilal amal idza kuntum bihi dakhalal jannah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amal saja. Apabila saya melakukan amal itu, melaksanakan satu amal itu, saya masuk surga." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Kun muhsinan." Jadilah kamu orang yang baik. Kata-kata jadilah kamu orang yang baik, maka ada kriteria bagaimana orang baik itu. Rasulullah meneruskan, "Iyyakum wa hadraul diman." Ibu, Bu, mohon maaf Bu ya, mungkin agak sensitif untuk saya Mbah Yayu. Iyyakum wa hadraul diman. Ngertiyo sira lan dawana lek enek wong wedok ayu. Ngapunten, niki kula nyambut bahasane Brawijaya Pak Lurah. Ngertiyo sira iyyakum wa hadraul diman. Hati-hati dengan orang yang punya paras cantik. Siapa itu? Hadraul diman. Sahabat itu tangklet niku. Wa ma hadra'ud diman ya Rasulullah. Siapakah hadra'ud diman itu? Al mar'atul hasna'u fin mambatis. Ada orang cantik secara fisik, secara keseng cantik, tapi perilakunya tidak baik. Maka suruh menjauhi itu. Maka kata Rasul tadi, kalau ingin masuk surga maka jadilah orang baik. Maka kalau ingin anak-anak jenengan baik, maka tempatnya, wadahnya itu sudah ada, yaitu di pendidikan Ma'arif 27 Brawijaya. Hadirin rahimakumullah, sekedar mengingatkan karena ini sambutan bener. Besok hari kiamat itu, ini terutama para wali, non sawu yai. Niki kersane semangati sebab saya ada amanah dari kementerian. Bagaimana syiar Islam ini benar-benar lewat madrasahnya terus berkembang baik dan baik. Di hari kiamat nanti akan ada yaumul hisab. Yaumul hisab itu akan diperhitungkan seluruh amal perbuatan kita di dunia. Ketika orang tua itu dihisab dengan haliyah ibadahnya yang mungkin hanya menurut kemampuannya, yang menurut ukurannya, kalau bahasa kita tangeh lamun mlebu surga. Tapi orang tua itu mendapat kedudukan yang tinggi di jannahnya Allah, di surganya Allah. Sampai orang tua itu bertanya, "Ya Allah, kenapa saya bisa masuk surga gini? Kenapa saya Engkau tempatkan di kedudukan yang lebih tinggi ini? Kalau melihat ibadah amalia saya di dunia, yakin kayaknya saya tidak masuk surgamu, saya tidak pantas ya Allah." Allah menjawab, "Karena sepeninggalmu engkau meninggal, maka kau meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah." Amin Allahumma
Amin. Lah, anak yang soleh dan solehah ini di mana? Ini saatnya dari Raudhatul Athfal yang setiap pagi dikenalkan dengan kalimah tauhid, dikenalkan dengan kalimah tasbih, dikenalkan dengan kalimah tahmid, dan dikenalkan dengan kalimah takbir. Ini pertanda anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Ibu, bapak, wali murid, maka kalau ingin mendapat surganya Allah, kata kuncinya adalah didiklah anak di tempat yang baik. Maka dalam mukadimah saya tadi ada hadis Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu tergantung fitrahnya, membawa fitrahnya, yaitu semua yang lahir itu membawa kalam tauhid, la ilaha illallah. Semua membawa secara fitrah bertauhid kepada Allah. Maka ketika anak sudah lahir ke dunia, yang faktor kedua, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisani. Maka tergantung bapak ibunya, dia akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka ini ada satu amanah yang berat kepada anak-anak kita. Maka saatnya kita mengemban amanah itu, bapak ibu titipkan dan amanahkan ke madrasah ini, diawali dari Raudhatul Athfal, kemudian diteruskan ke MI. Kalau sudah di MI, subhanallah, akan ke MTS. Bekal yang diberikan ini menjadi tabungan jenengan ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapunten niki, seperti gelas kosong itu bu anak ini, bapak, anak itu seperti gelas kosong itu, mau diisi apapun, mau diisi warna apapun, diisi apa di dalamnya, kalau ingin nilainya, kalau di botol, contoh aqua ini, botol aqua itu paling-paling satu botol itu paling mahal 5.000. Sama dengan anak kita. Anak kita mau diisi apa di aqua itu? Kalau diisi madu mungkin lebih mahal. Apalagi kalau diisi dengan penuh yang nutrisinya sangat dibutuhkan banyak orang, maka akan lebih mahal. Seperti itu anak kita. Kalau ingin anak kita benar-benar mulia dunia akhirat, maka botol itu harus diisi dengan isian yang baik. Maka ini tugas bapak ibu wali murid. Ketika bapak ibu sudah mengamanahkan di MTS, MI dan Raudhatul Athfal, yakin botol-botol itu akan diisi dengan ruh agama Islam yang pada akhirnya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin.